Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Kajian kali ini saya akan membahas tentang pencarian keyakinan para pemimpin untuk kemerdekaan sejati. Rasulullah mengibarkan bendera secara agamanya. Keyakinan rasa Rasulullah diserukan dengan sholawat. Soekarno mengibarkan bendera secara budayanya. Keyakinan rasa Soekarno diserukan dengan lagu-lagu kebangsaan. Jadi, ibaratnya zaman Rasulullah menjadi seorang pemimpin secara batin, dan kesini-sininya semua mengikuti jalannya Rasulullah sampai zamannya para wali. Semua berjalan menggunakan batin. Begitu habis masa para wali, berdiri zaman kepresidenan. Berdirilah dohirnya. Namun, walaupun Soekarno mendeklarasikan secara dohir agar rakyat-rakyatnya itu bisa mengerti yang sebenarnya, tapi kenapa bisa dibilang gugur di tengah jalan? Memang gugur pada saat remaja, yaitu ilmunya itu masih muda, masih belum matang, sudah salah memahami dan salah mengartikan. Karena Soekarno mengerti dua-duanya, dohir lan batinnya. Cuma Soekarno menyampaikannya, orang-orang menyalah-artikan dan pada gagal paham. Dari situ, manusia harus memiliki keyakinan agar bisa merdeka, suci, dan bisa kembali ke fitrahnya. Dan nanti setelah Soekarno, pemimpin akhir zaman yang membuka dua-duanya secara dohir dan batin. Dijelaskan semuanya apa yang dimaksud Rasulullah sebagai seorang pemimpin agama atau ageman, dan Soekarno sebagai seorang pemimpin kebudayaan. Dari situ, para pemimpin-pemimpin itu membuat keyakinan agar rakyatnya atau umatnya bisa mengikuti apa yang beliau-beliau rasakan dan perjuangkan. Karena dari keyakinan yang diawali dari diri sendiri, yang bisa dirasakan dan berhasil, baru bisa dicontohkan ke orang-orang agar bisa dibuat contoh. Itu sama saja mendeklarasikan. Dari situ
orang-orang bisa melihat dan mengikuti sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad SAW sama Insinyur Soekarno, perjalanannya baik secara dohir dan batin sebenarnya sama. Dan orang yang bisa mengikuti orang yang mau merdeka, merdeka dohir dan batinnya. Makanya manusia itu harus ditimbulkan dulu keyakinannya sebelum ke orang lain. Ditimbulkan dulu ke diri sendiri dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Baik sedang berada di atas maupun di bawah. Di mana ketika manusia itu sedang berada di bawah, di mana ketika manusia itu sedang berada di atas. Dan untuk menimbulkan keyakinan itu tidaklah mudah. Karena keyakinan pikiran dan keyakinan rasa itu berbeda jauh. Jika keyakinan pikiran bisa berubah, tapi jika keyakinan rasa tidak bisa berubah. Karena pikiran masih bisa diputar balikan atau ikut-ikutan, tapi kalau rasa sudah tidak bisa. Dan kenapa Lebaran itu harus bermaaf-maafan? Sebenarnya yang bermaaf-maafan itu dohir kita bermaaf-maafan sama batin kita sendiri. Harus bisa menyatu, saling menyadari, karena tanpa adanya dohir kita juga tidak bisa hidup. Tanpa adanya batin kita juga tidak bisa hidup juga. Jadi sama-sama melengkapi untuk menjadikan keyakinan. Makanya adanya rukun iman. Karena rukun iman itu timbul dari keyakinan manusia itu sendiri. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menyaksikannya sendiri. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Sudah yakin karena sudah menyaksikan sendiri. Manusia belum bisa yakin karena belum menyaksikan sendiri. Yakin secara pikir mungkin bisa, tapi rasa batin. Masa kita harus menunggu meninggal dulu? Nanti dihidupkan lagi, bakal lupa lagi.
manusia diberikan hidup dua-duanya, harus dihidupkan dua-duanya. Ini malah salah satunya dimatikan. Yang matikan juga bukan Allah, melainkan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena nafsunya yang menggerogoti pikiran. Pikiran menggerogoti rasa. Dan mereka pun mengikuti apa yang sudah ada. Sudah dibuat, bukan mengikuti langkahnya yang sebenarnya. Tapi langkah yang sudah ada, jejak yang sudah ada diikuti. Bukannya setiap jejak harusnya dikupas dulu. Setiap jejak ini perjalanannya seperti apa? Seharusnya kan seperti itu. Tapi ini main mengikuti saja. Jejak atau tulisannya yang sudah ada. Jadi tidak tahu yang sebenarnya. Jika ingin mengetahui yang sebenarnya, manusia harus mengosongkan dua-duanya. Dohir harus dikosongkan sampai kosong. Meyakatkan semua apa yang kita punya sampai kita tidak punya apa-apa. Begitu juga batinnya. Baru di situ timbul yang sebenarnya. Di fase mengosongkan diri ini, semua pada gagal paham. Jika sudah timbul yang sebenarnya, keyakinan batin kita dulu diisi, baru didohirkan. Makanya sekecil apapun keyakinan, tidaklah mudah mencarinya. Dari tergeletaknya manusia sampai bisa berdiri tegak, itulah keyakinan manusia yang sesungguhnya. Jika manusia sudah menemukan keyakinan, manusia akan merdeka. Dan bendera pun seperti itu. Tadinya hanya bambu yang tergeletak. Didirikan sama bendera. Kenapa tarik ulurnya juga tidak sembarangan? Karena perjalanannya pun tidak sembarangan. Kemerdekaan Rasulullah disaksikan oleh Nabi Isa saat Nabi Isa naik ke langit ketujuh. Jika kemerdekaannya Soekarno di usia 45 tahun diproklamasikan menjadi kemerdekaan NKRI. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari apa yang saya sampaikan. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit pengetahuan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.